Assalamualaikum Bu Ade. Halo Pak Adam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ini Bu, kemarin saya lihat di status Ibu, Ibu kemarin baru pulang dari apa ya? Atau lagi jalan-jalan di luar negara kita ya? Ya, Singapura nampaknya. Itu lagi kerja sebenarnya Pak ya, lagi kerja sambil sedikit healing Pak di tengah banyaknya tugas yang menumpuk ini ya Pak ya. Ya, ya. Berarti setelah pulang dari jalan-jalan Singapura ini, Ibu kan sudah beberapa hari ini sudah masuk ke sekolah ya kan? Oh sudah Pak, sudah kembali ke rutinitas seperti biasa. Bukan sebagai guru matematika nih Bu. Oh Bagaimana ya, pembelajaran matematika Bu di kelas akhir ini Bu? itulah Pak, sebenarnya saya ada sedikit problem atau tantangan tersendiri di tahun pelajaran ini. Jadi mungkin em, saya ceritain dulu nih ya Pak, Ya, bagaimananya. silakan Bu. Nah, jadi di sekolah saya itu kelas 10 itu boleh menerima dari anak-anak baru dari yang tidak dari sekolah mutiara gitu. Nah, Ya, kebetulan yang kelas 10 ini dia di 10C itu adalah khusus anak-anak dari sekolah lain yang mana basicnya itu tidak English gitu Pak. Nah, ya, saya sebagai guru math yang harus mengajarkan matematika dengan bahasa Inggris, ini saya merasakan kesulitan, Pak. Ini tantangan baru bagi saya, Pak. Karena murid-murid di kelas saya itu terlihat kesulitan memahami materi matematika yang saya ajarkan karena kemampuan Inggrisnya masih perlu ditingkatkan lagi seperti itu, Pak. iya. Baik, terima kasih sudah berbagi ya Bu ya. Mari Ibu tadi kan sudah menyebutkan ada tantangan baru atau kesulitan dalam menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. Benar, Pak. Mari kita mulai ya Bu ya dengan menentukan tujuan utama yang ingin Ibu capai. Apa target Ibu terkait tantangan ini? Kalau saya pikir-pikir kembali, sebenarnya saya nggak yang pengen muluk-muluk banget juga sih, Pak. Saya itu inginnya siswa-siswi saya itu bisa memahami pelajaran yang saya ajarkan dengan lebih baik walaupun mereka terkendala di bahasa Inggrisnya dan idealnya mereka tidak tertinggal lah gitu, Pak, dalam memahami pelajaran math yang saya ampu ini, Pak. Luar biasa Ibu ya, bagus sekali. Jadi Ibu tidak mau mereka bisa mengajar ketinggalan apa namanya tadi? Ketinggalan dari menggunakan bahasa Inggrisnya Ibu ya. Jadi jangan sampai bahasa Inggris itu jadi kendala di mereka gitu, Pak. Nah, Gitu. ya bagus sekali Ibu. Jadi tujuan utamanya adalah Ibu membantu mereka bagaimana mereka itu menggunakan atau memahami pelajaran matematika meskipun kemampuan bahasa Inggris mereka masih dalam tahap penyesuaian ya Bu ya. Iya, Pak, benar sekali. Sekarang mari kita coba identifikasi Bu. Siap Bu? Siapa? Siapa, Oke. Coach? Oke. Kalau Ibu sudah siap, apa yang menjadi hambatan atau masalah spesifik yang Ibu lihat? Kemudian apa yang menyebabkan mereka sulit memahami materi tersebut? Oke, Pak. Ya, tadi mungkin masalah utamanya seperti yang saya katakan di awal ya, Pak. Anak-anak itu masih terbatas di kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya, Memang, Pak, ketika masuk ke sekolah ini, memang ada tes bahasa Inggris. Jadi yang menjadi masalah, bahasa Inggris secara umum dalam mengajarkan misalnya saya kasih contoh, kalau di bahasa Inggris secara general kita bilang power, power berarti tenaga. Tapi di dalam math, power itu berarti pangkat gitu. Jadi ada beberapa istilah yang memang istilah bahasa Inggris ini yang tidak sama artinya dengan bahasa Inggris secara general. Artinya English pada math dengan English secara general itu ada sedikit perbedaan begitu Pak. Nah, kemudian yang menjadi masalah selanjutnya adalah
Anak-anak saya itu tidak familiar dengan istilah-istilah bahasa Inggris di dalam math, Pak. Kayak equation, fraction, multiplication, division. Padahal sebenarnya itu mereka sudah pelajari bahkan dari sejak SD gitu. Mungkin hanya karena istilahnya yang berbeda mereka jadi bingung gitu. Ini apa ya, Miss? Ini apa ya, Miss? Nah, itu yang menghambat saya, itu yang menghambat mereka juga untuk memahami konsep yang saya ajarkan, Pak. Gitu. Iya, saya mengerti Ibu ya. Jadi masalah utamanya tadi Ibu sebutkan banyak istilah matematika yang mereka belum familiar Ibu ya dalam bahasa Inggris. Benar sekali, Pak. Kemudian Ibu juga tadi menyebutkan mereka paham konsep dasar matematika, tetapi ketika menjelaskan dalam bahasa Inggris mereka sering bingung ya Bu ya. Benar sekali, Pak. Bingung. Ini terutama dengan kita sebut dengan istilah Ibu tadi itu ada istilah apa namanya teknis seperti multiplication Ibu ya. Iya, multiplication, equation, Ya, atau fraction Ibu ya. iya, fraction. Ini salah satu menghambat mereka untuk mengikuti penjelasan yang Ibu sampaikan atau penjelasan lebih lanjut. Jadi saya mengerti Bu. Jadi tantangan utamanya itu jadi sekarang kita bicara tentang rencana aksi Ibu. Menurut Ibu, ini Ibu ya. Nah, menurut Ibu, langkah-langkah apa yang bisa Ibu ambil untuk membantu mereka bagaimana mengatasi masalah mereka tersebut? Saya sebelumnya berpikir nih Pak, karena mereka beberapa kali kesulitan untuk memahami istilah-istilah dalam bahasa Inggris matematika, bisa dibayangkan gitu Pak. Maka saya ingin melakukan beberapa, udah ada sih Pak di rencana saya. Yang pertama saya ingin membuat suatu seperti glosarium gitu Pak, kayak kamus mini mungkin yang mana isinya tentang istilah-istilah bahasa Inggris dalam matematika seperti multiplication, fraction, equation, power, dan lain-lain. Setidaknya untuk memperkenalkan istilah-istilah matematika kepada murid-murid baru saya itu, Pak. Jadi saya harapkan dengan adanya glosarium itu bisa membantu murid-murid saya. Nah, kemudian kalau memang itu belum cukup, saya juga berpikir untuk ya memang sedikit menyita waktu, artinya saya akan menjelaskan 2 kali. Pertama saya akan jelaskan dulu dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan jelaskan kembali dalam bahasa Indonesia untuk memastikan bahwa anak-anak benar-benar paham apa yang sudah saya jelaskan. Sepertinya itu saya harapkan dari 2 langkah itu bisa membantu murid-murid saya untuk tidak lagi struggle atau terhambat dalam belajar math begitu Pak. Berarti itu merupakan satu ide yang sangat baik. Jadi saya mengerti apa yang Ibu sampaikan. Tadi ada Ibu ingin membuat daftar istilah matematika Ibu ya? Iya, glosarium gitu Pak. Seperti menggunakan nanti ada namanya nanti apa namanya itu glosarium atau istilah dua bahasa bisa membantu mereka belajar secara mandiri. Kemudian bisa mereka itu berkolaborasi dengan guru atau mereka bisa berkolaborasi dengan guru-guru bahasa Inggris selain dari Ibu ya Bu ya. Apa di sekolah Ibu memiliki apa di sekolah Ibu tadi memiliki terputus, tadi nggak kurang kedengaran, gimana Pak? Oke, baik. Jadi disebutkan mereka itu nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang bisa menggunakan bahasa Inggris Ibu ya? Oh iya Pak, nanti saya juga akan meminta bantuan kepada guru bahasa Inggrisnya untuk membantu memperkenalkan istilah-istilah bahasa Inggris dalam yang digunakan di dalam matematika gitu Pak. Jadi saya minta berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk membantu murid-murid tersebut agar lebih familiar dengan istilah-istilah matematika dalam bahasa Inggris begitu Pak. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menemukan apa namanya itu mengadakan kolaborasi guru bahasa Inggris selain Ibu. Iya Bu ya? Iya Pak, benar-benar. Jadi ini nanti Bu bagaimana nanti memastikan dari guru bahasa Inggris ini bisa membantu mereka dalam mengajar ya Bu ya? Iya, benar-benar Bu. Nah, ini merupakan salah satu
apa nama itu Bu? Dari rencana atau tindakan yang akan Ibu lakukan pertama kali. Ya Bu? Iya Pak, benar. Oke. Lanjut Bu, mungkin ada lagi yang ingin Bu sampaikan? Ini merupakan Iya Pak. Kedengeran suara saya Pak, kayaknya tadi putus-putus. kedengaran Bu, kedengaran. Oke. Ya Pak, jadi tadi, sorry Pak, mungkin tadi agak nggak ini ya. Tadi rencana saya berarti saya mungkin ulangi lagi Pak. Yang pertama tadi membuat glosarium. Yang kedua Iya, saya akan meminta bantuan kepada guru pelajaran bahasa Inggris untuk membantu murid-murid saya memahami istilah-istilah bahasa Inggris dalam matematika itu tadi ya Pak ya. iya. Oke. Kemudian nanti berarti ini saya yang akan bertanggung jawab Pak untuk membuat glosarium dari istilah-istilah bahasa Inggris di dalam matematika untuk dapat dibagikan ke murid-murid saya sebagai bahan eh, bahan sumber belajar agar nantinya tidak kesulitan ketika melaksanakan pembelajaran math. Dan juga saya nanti akan bantu jelaskan dengan murid saya terhadap istilah-istilah yang mungkin mereka rasa agak sulit untuk dipahami. Selain itu juga saya nanti akan bertemu dengan guru bahasa Inggrisnya mungkin besok Pak, karena hari ini kami ada acara di sekolah, jadi tidak memungkinkan untuk membicarakan hal tersebut. Besok saya akan temuin guru bahasa Inggrisnya dan untuk mendiskusikan pelajaran tambahan terkait bahasa Inggris matematika ini kepada murid baru yang berasal dari luar sekolah kami, begitu ya Pak ya. Luar biasa Ibu ya. Jadi Ibu sudah bicarakan tentang tanggung jawab ya Bu ya. Iya Pak. Bagaimana Ibu akan memastikan bahwa rencana ini berjalan dan siapa saja yang perlu dilibatkan tadi sudah Ibu sampaikan. Ibu akan bertanggung jawab penuh atas pembuatan glosarium, glosarium, kemudian memastikan itu dibagikan ke siswa. Kemudian Ibu juga sampaikan tadi itu akan meski bahwa setiap kali ada istilah baru dalam pelajaran, Ibu akan jelaskan dengan cara yang mudah dimengerti ya Bu ya. Benar Pak, benar sekali. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bagaimana bisa bertemu dengan guru atau rekan guru bahasa Inggris untuk bisa mendiskusikan pelajaran tambahan yang mereka bisa berikan. Jadi Bu, itu merupakan suatu yang bagus sekali apa yang Ibu lakukan. Ibu sudah memiliki rencana yang jelas dan tanggung jawab yang konkret. Jadi berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Kalau saya pikir-pikir mulai dari pembuatan glosariumnya sama diskusinya, karena sekolah kami juga lagi ada acara nih Pak. Jadi sepertinya tidak bisa minggu ini. Mungkin sekitar 2 minggu Pak. Saya rasanya butuh 2 minggu untuk kemudian dapat saya laporkan ke Bapak bagaimana hasilnya nanti ya Pak. 2 minggu mulai, saya rasa 2 minggu saya sudah bisa membagikan glosarium tersebut dan juga bisa memulai kelas tambahan dengan guru bahasa Inggrisnya Pak. Oke, baik Bu. Ibu sudah menyampaikan, apa cukup tuh dalam 2 minggu tuh Bu, kira-kira Bu? Saya rasa untuk ke pembuatan glosarium sudah ya bisa 2 minggu. Untuk kelas tambahan mungkin setelah 2 minggu ini baru mulai kelas tambahan ya Pak, karena memang sekolah sekarang ini lagi banyak sekali program yang dijalankan. Cukup Pak. Baik. Jadi itu Bu, kapan bisa meninjau kemajuan Bu? Kapan Ibu bisa meninjau kemajuannya Bu dalam 2 minggu tersebut? Mungkin setelah 2 minggu setelah uji coba, saya bisa melaporkan ke Bapak bagaimana, apakah ada improve dari siswa, tentang progres siswanya, apakah masih terhambat dalam pelajaran saya. Saya rasa 2 minggu juga saya perlu waktu Pak ya, untuk melihat setelah saya melaksanakan rencana aksi, apakah ada perubahan atau tidak dari siswa saya. Baik, berarti dalam 2 minggu ini itu merupakan timeline Ibu ya? Iya, itu timeline saya Pak. Yang sangat realistis. Jadi saya senang melihat Ibu sudah punya langkah konkret Ibu ya.
Ya Pak, alhamdulillah Pak. Ya, bisa melihat dari wajah Ibu. Wajah Ibu senang sekali nampaknya kan. Dari Iya Pak, ini wajahnya. berkat coaching dengan Bapak Pak. Tadi saya udah overwhelmed Pak, kayak aduh udah berapa bulan ini belajar gitu, tapi ternyata anak-anak kenapa masih kesulitan, apa saya yang gagal gitu. Udah sempet sedih, kecewa juga saya Pak gitu. Tapi berkat coaching dengan Bapak rasanya terbuka pikiran saya gitu. Baik. Jadi kita bisa bertemu lagi Bu ya setelah 2 minggu ini untuk mengevaluasi hasilnya ya Bu. Iya, terima kasih ya Pak Adam sudah mau mendengarkan masalah-masalah saya, membantu, memberikan, ya mengarahkan ke solusi yang dapat saya gunakan. Dan eh, saya sangat lega lah sekarang, artinya sudah tidak serumit sebelumnya gitu ya, sebelum kita coaching tadi. Kalau sekarang setidaknya saya sudah tahu apa langkah yang akan saya ambil terhadap masalah saya ini. Terima kasih banyak Pak Adam. Ya Bu, saya juga mengucapkan Bu ya terima kasih atas komitmen Ibu. Iya Pak, Semoga nanti setelah 2 minggu saya laporkan sama Bapak ya Pak. semoga berjalan lancar semua Ibu ya. Amin ya robbal alamin. Doain ya Pak. Ya, ditunggu ya Bu ya. Kalau kalau Ibu nggak kasih tahu nanti saya yang menghubungi Ibu setelah 2 minggu ini. Oke, baik Pak. Oke Bu, Ya sampai Pak, jumpa Bu ya. terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Tunggu loh, ini kita stop nih Pak. Stop aja lah. Oke.